Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah bertemu dalam channel pribadi saya hari ini dalam ruang kuliah Aseta. Dan kita akan membahas mengenai tema dying and death, ya, menjelang ajal dan kematian. Ajal dan kematian itu adalah sebuah akhir dari proses kehidupan manusia di dunia. Ya. Semua orang pasti mengalami, tidak ada yang tidak mungkin tidak mengalami. Pertanyaannya adalah ketika seseorang itu mati, apakah dia dalam kondisi damai ataupun bermartabat? Nah, tugas kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya adalah perawat, memenuhi kebutuhan akhir, harapan dari pasien agar dia meninggal dalam kondisi damai. Nah, ini tugas kita. Kita akan membahas beberapa poin di sini yang nantinya semoga bisa memberikan tambahan wawasan kepada teman-teman semua. Wacana bahwasanya ternyata tugas kita tidak hanya sebuah tindakan fisik yang kita melakukan medikasi, kita memberikan penyuluhan ataupun yang lainnya, tapi juga menghubungkan tindakan kita berhubungan dengan perasaan. Nah, sebagai tenaga kesehatan, kita khususnya ada sebagai seorang perawat, kita harus memiliki empati yang luar biasa. Untuk kita harus memahami tentang konsep dying and death. Ya. Meskipun kita belum mengalami, tapi kita bisa belajar. Kita belajar dari teori-teori ataupun pengalaman orang lain sehingga kita bisa menunjukkan empati yang cukup, empati yang tepat ketika pasien itu mengalami kondisi-kondisi tertentu. Nah, teman-teman semuanya, kita ketahui, kita saja ketika merasa kehilangan sesuatu, kita pasti akan merasakan sedih, gitu kan? Itu suatu benda misalnya. Ada kita punya sesuatu yang kita sukai, misalnya hewan peliharaan kita, atau benda apapun yang kita sukai, ketika dia hilang, ketika itu meninggal misalnya, kita akan merasa sedih. Bayangkan ketika ini yang hilang adalah nyawa kita sendiri, bagaimana perasaan kita? Pasti akan sangat sedih. Dan pasien-pasien yang ketika menjelang ajal, menjelang kematian, dia memiliki fase-fase kesedihan. Ada tahapan-tahapan di mana ketika tahapan ini sebagai seorang tenaga kesehatan kita harus bisa memberikan pelayanan yang tepat. Kita harus memberikan asuhan keperawatan yang tepat. Nah, kita akan coba membahas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami ajal, menjelang ajal. Pertama, bisa karena penyakit terminal. Kita kemarin sempat bahas bahasanya penyakit terminal adalah kondisi kronis, di mana seseorang dia divonis untuk tidak akan mendapat kesembuhan karena penyakit tertentu. Ya. Karena penyakit-penyakit yang kronis, misalnya adalah AIDS, kemudian keganasan seperti CA, kelainan saraf seperti stroke, hidrosepalus, keracunan obat, dan macam-macam. Adalah gejala yang dapat menyebabkan seseorang menuju ajal ataupun menjelang kematian. Proses dying atau proses menjelang ajal sendiri adalah kondisi di mana seseorang sudah mendekati ajalnya. Setiap individu memiliki respon-respon yang berbeda. Nah, inilah seninya, di mana seorang perawat harus bisa menempatkan dirinya ketika seseorang pasien sedang mengalami kondisi ini, ketika sedang mengalami fase ini, bagaimana kita harus bersikap. Tidak bisa setiap orang dipukul rata. Ketika menghadapi satu orang ini berarti dengan cara ini kemudian diterapkan kepada semua orang. Itu tidak akan bisa. Karena setiap orang berbeda tahapannya. Seperti itu. Baik, tujuan yang pertama adalah berikan dukungan yang bagus untuk klien dan bantuan kepada klien agar dia memenuhi harapan akhirnya di kehidupannya. Pasien agar bisa meninggal dengan tenang dan damai. Baik, ada beberapa tahapan menjelang ajal. Tahapan menjelang ajal menurut Elizabeth Kubler-Ross ini adalah sebuah teori lama, tapi disepakati sampai sekarang dan digunakan. Beliau adalah seorang ahli kejiwaan dari Amerika, membahas mengenai tahapan-tahapan berduka ataupun kehilangan menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah penyangkalan, denial, kemudian marah, anger, kemudian tawar-menawar, bargaining, depresi atau depression, dan kemudian adalah penerimaan, acceptance. Dalam 5 tahap ini, setiap orang bisa mengalami 5 tahapan ini. Cuma menurut beliau, tahapan ini bisa terjadi sangat singkat. Tahapan ini tidak selamanya berurutan secara tetap, ya. Kemudian dapat tumbang tindih. Antara fase pertama, fase kedua itu bisa terjadi langsung. Pertama dia menolak, kemudian langsung marah, ya. Setelah itu tetap langsung ke bargaining.
bisa saja. Ya. Dan tahapan ini tidak harus urut, tidak harus urut. Yang pertama harus melewati fase penolakan, kemudian marah, taruh menawar, depresi, ataupun langsung penerimaan. Tidak. Ada juga fase dia melompat, ya, atau tidak berurutan. Jadi bisa saja terjadi. Lama tahapan dari setiap orang itu berbeda. Tugas kita adalah kita bisa menentukan seseorang itu sedang dalam tahapan mana, kemudian tindakan apa yang tepat untuk kita lakukan. Kemudian yang pertama adalah penyangkalan, denial, di mana klien tidak akan menerima kondisinya. Dia menolak secara verbal, mengatakan bahwa seakan-akan maut itu tidak menimpa semua orang. Seakan-akan kejadian ini tidak menimpa semua orang dan hanya menimpa dirinya sendiri. Dia menolak, dia menyangkal, gak mungkin. Kemudian ada perasaan fisik yang dirasakan adalah letih, lemah, pucat, mual, bahkan sampai kegangguan pernapasan, detak jantungnya cepat, dia menangis dan gelisah. Ini adalah tahapan pertama dalam kondisi denial, menolak. Kemudian tugas perawat di sini adalah membina hubungan saling percaya, ya. Karena ketika kita tidak bisa membina hubungan saling percaya kepada klien, kepada pasien kita tidak akan bisa masuk ke dalam perasaannya. Kita tidak akan bisa memberikan sugesti yang bagus terhadap dirinya. Kemudian biarkanlah klien mengekspresikan dirinya dan dia berusaha untuk menguasai dirinya. Kadang dalam kondisi penolakan ini pasien bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar, gitu kan. Biarkan, kita berikan kesempatan pasien untuk mengungkapkan ekspresinya, kita mendengarkannya. Tugas kita di sini tidak memberikan masukan apapun, hanya sebatas membangun hubungan saling percaya, kemudian menemaninya ketika dia ingin berdialog, memperhatikan ketika dia mengekspresikan sesuatu perasaannya, kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya. Kemudian fase anger adalah fase marah, di mana pasien akan meluapkan ekspresi kemarahannya, ya, dan permusuhannya. Jadi seakan-akan ada orang yang datang, misalnya yang menjenguknya atau apa, yang tidak ada masalah sebelumnya, tapi tiba-tiba dia akan marah, ya kan? Kita mungkin pernah merasakan suatu kondisi badan yang sakit, gitu kan, yang tidak enak, bawaannya kok pengen marah terus. Nah, ini salah satu indikasinya. Bayangkan ketika yang kita tidak hanya sakit, bayangkan seseorang itu tidak hanya sakit, tapi dia juga menjelang ajal. Maka teman-teman bisa bayangkan kemarahannya bagaimana. Dan pada tahapan ini kita harus sebagai seorang perawat, kita harus bisa mengontrol emosi kita, gitu kan? Kita harus bisa empati, karena fasenya adalah memang marah. Ya. Kita tidak perlu ikut-ikutan emosi, gitu kan? Kita tidak perlu menjudge bahwasanya seseorang ini, wah dia pemarah nih, orangnya nggak dewasa nih, dan macam-macam. Tidak bisa, karena fase ini pasti akan dialami, dan ini adalah hal yang lumrah ketika seseorang mendengar berita bahwa dia akan menjelang ajal. Ya. Kondisi di sini tugas perawat adalah kita berdamai dengan diri kita, menerima bahwasanya kondisi klien ini adalah kondisi yang normal, dan kita tidak boleh memarahi ataupun menjudge seseorang itu negatif. Kemudian berhati-hati dalam memberikan penilaian. Ya, dalam kondisi marah, pasien itu akan meluapkan perasaannya, dan itu kadang di luar nalar kita. Kalau berpikir, itu adalah hal yang negatif. Mungkin yang diungkapkannya semuanya adalah berupa hal yang negatif. Cuma berhati-hati ketika kita melakukan penilaian. Kita jangan serta-merta mengatakan iya, kita jangan serta-merta mengatakan menyetujuinya, ataukah memberikan penilaian dalam kondisi ini. Karena seseorang yang sedang marah, kita sebaiknya adalah mendengarkannya dulu, membiarkan dia marah. Kita menjaga agar dia tidak melakukan tindakan yang maladaptif. Tugas kita menjaga agar tidak melakukan tindakan maladaptif. Kemudian berusaha untuk memahami dan menghormati klien. Kondisi ini kita membiarkan klien agar dia mengungkapkan rasa marahnya. Kita biarkan dulu mengungkapkan rasa marahnya. Kita tidak boleh ikutan ngotot, gitu ya. Tugas kita justru malah memperlunak suara kita, penyampaian kita dengan lemah lembut. Biarkan dia mengekspresikannya. Selama dia tidak melakukan tindakan yang maladaptif, tidak mengapa. Kita biarkan, kita hargai dia, ya. Kita hargai dia untuk meluapkan emosinya, menghormati keputusannya. Kita hormati dulu, kita hargai dulu dalam kondisi marah ini.
Kemudian ada tahap bergening, tahap tawar menara, di mana kemarahan itu sudah mulai mereda. Ya, dia sudah mulai sadar akan kenyataannya bahwasanya ketika dia menolak, kemudian dia marah, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, gitu kan. Dan kenyataannya pasien tetap akan meninggal. Kenyataannya dia tidak bisa lepas dari kondisi dying ataupun menjelang kematian. Nah, tahap di sini fase kemarahannya sudah mulai menurun, mulai mereda, mulai sadar akan terhadap kenyataan dan terkesan dia sudah menerima kenyataan, tapi sebenarnya belum. Karena dalam kondisinya dia masih memiliki harapan dan keinginan. Misalnya kepada Tuhan, dia tawar-menawar, misalnya seperti ini. Ya Allah misalnya, Tuhan jangan cabut nyawa saya sebelum anak saya misalnya wisuda, ataupun jangan cabut nyawa saya sebelum saya sudah bisa membahagiakan orang tua ataupun yang lainnya. Ya, ini ada tahapan menawar, dia tawar menawar terhadap Tuhan, tawar menawar karena ada keinginan. Kemudian secara verbal ini mengatakan suatu keandai-andaian. Seandainya kemarin saya hati-hati, seandainya kemarin saya lebih jaga pola hidup saya, seandainya saya kemarin adalah ini dan itu, tidak akan terjadi. Nah, ini ada tahap di mana seseorang berganing. Nah, tugas perawat di sini adalah sedapat mungkin berupaya agar keinginan klien segera terpenuhi. Ya, kebutuhan, entah itu kebutuhan fisiologis ataupun kebutuhan yang lain. Fase selanjutnya adalah fase depresi atau murung. Yang mungkin dia sedang kehilangan sesuatu, kemudian sekarang dia merasakan kehilangan terhadap dirinya yang dia akan menjelang ajal. Ini akan memunculkan sebuah perasaan tertekan, perasaan yang depresi yang sangat sedih, karena dia dalam kondisi berkabung terhadap sesuatu yang akan dia tinggalkan, atau terhadap sesuatu yang dia akan kehilangan yang luar biasa. Dan ini akan menunjukkan ekspresi di mana seseorang itu menarik diri, tidak mau bicara, ya, seakan-akan putus asa, dan cenderung akan malas melakukan suatu kegiatan. Misalnya adalah makan, susah tidur, perasaannya letih, lemas, dan yang lainnya. Nah, tugas perawat dalam kondisi ini adalah cukup duduk tenang di samping klien. Tugas kita adalah menemaninya, memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya, dan memberikan dukungan serta perhatian pada klien. Misalnya dengan cara sentuhan, usapan, pijatan, ataupun yang lainnya, sebagai bentuk empati terhadap pasien. Karena di kondisi ini kita tidak dituntut untuk banyak bicara, ya, karena pasien ini akan menarik diri dia. Dia akan diam, dia akan tidak ada niatan apapun. Terus kita hanyalah menemaninya. Jangan sampai ketika seseorang dalam fase depresi, dalam bahasa bersedih, kita tinggalkan. Nanti dia akan merasa seakan-akan tidak akan ada lagi yang menemaninya, seakan-akan sudah tidak berguna lagi. Ini adalah fase di mana butuh perhatian dari kita sebagai tenaga kesehatan ataupun nantinya berkolaborasi dengan keluarga agar selalu mendampingi dari klien. Kemudian adalah fase penerimaan atau acceptance. Karakteristiknya adalah klien ini sudah mampu menerima kenyataan, berusaha untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Dan perkataan verbalnya pada umumnya mengatakan dia siap bahwasanya ketika harus mati, ketika ajal sudah menjelang ataupun mau mati, dia siap kapanpun juga, gitu kan. Kemudian biasanya akan merenungkan saat-saat terakhir dengan penghargaan tertentu. Kemudian masih dalam kondisi fisiologisnya ada gangguan lelah, kemudian biasanya memerlukan tidur lebih banyak. Ya, pasien dalam kondisi ini lebih banyak tidur, tidak banyak aktivitas. Ya, ini sebenarnya bukan tahapan bahagia sebenarnya, namun lebih mirip perasaan hampa. Tidak punya perasaan apa-apa. Dia sudah siap meninggal, sudah siap meninggalkan dunia, dan ya sudah menunggu aja saja. Hampa. Tugas perawat adalah yang pertama adalah mendampingi klien, menenangkan klien dan meyakinkan bahwasanya kita, tenaga kesehatan ataupun keluarga yang berkolaborasi dengan kita, akan selalu ada menemani klien, akan mendampingi klien. Kemudian masuk ke dalam tanda-tanda klinis menjelang kematian. Ya, pada kondisi-kondisi ini, klien akan mengalami penurunan tonus otot. Ya,
Karena sudah mulai berkurangnya fungsi dari organ tubuh, maka salah satunya dampaknya di penurunan tonus otot, ya. Dimana kain ini akan lebih mengalami pada bagian ekstremitas yang jauh dari jantung, yang jauh dari peredaran darah. Makanya terutama di bagian ekstremitas kaki biasanya, ujung-ujung kaki, tonus ototnya lama-lama akan mengurang, ya. Rasa lemah, rasa lelah. Kemudian ada gangguan sulit berbicara di sana. Refleksnya menurun, aktivitas pencernaan pun bisa terganggu, bisa menurun. Otot pada bagian rahang, ya, rahang mengendur, rahang bawah cenderung agak turun. Kemudian mata sedikit terbuka, ya, mata terbuka. Ini adalah kondisi di mana mulainya ada gangguan peredaran darah, gangguan penurunan saraf, bahkan respon dari pupil. Yang mata itu ketika mendapatkan cahaya, seharusnya respon pupilnya adalah mengecil, tapi dia membesar karena penerimaan refleksnya terhadap cahaya sudah berkurang. Karena apa? Penurunan fungsi dari tubuh. Sirkulasi darahnya melemah, suhu tubuh pasien ini akan cenderung meningkat, ya. Karena sirkulasi darahnya menurun, ya, dimana salah satu tuh fungsi dari sirkulasi darah itu adalah menjaga metabolisme agar tubuh kita tetap hangat. Ya, karena ada penurunan sirkulasi ini, tubuh kita akan merasa memacu, ini tubuh lagi dingin nih, ini tubuh ini butuh hangat nih. Maka tubuh akan cenderung terasa panas. Ya, kalau kita sentuh akan terasa, pasien itu akan terasa lebih hangat daripada tubuh kita. Cuma di bagian-bagian ekstremitas, terutama di ujung-ujung ekstremitas yang jauh dari jantung, justru akan terasa dingin. Contohnya adalah bagian kaki, ya, tangan, ekstremitas. Nah, itu akan cenderung lebih dingin, tapi untuk badan itu akan cenderung lebih panas, ya. Kemudian kulit ekstremitas biasanya, ataupun yang terlihat pada ujung hidung misalnya, yang lebih tipis ini akan terlihat seperti pucat, ya, kebiruan, ya, kayak semacam cyanosis, ya, yang sudah mulai ada tandanya. Nah, dia sudah mulai tidak teratur, lemah dan cepat. Kemudian tekanan darahnya menurun karena jantung tidak lagi memompa darah dengan cepat. Peredaran darah perifer mulai berhenti. Inilah yang mengakibatkan kenapa tubuh terasa panas, tapi ujung-ujung perifer itu akan lebih dingin. Kemudian kegagalan fungsi sensorik, indera kita merasakan sudah tidak bisa merasakan nyeri, sudah berkurang. Penglihatan sudah mulai kabur, pendengaran kita sudah mulai menurun, sensasi panas, dingin, tajam sudah menurun, tidak akan terasa lagi. Kemudian ada terjadi penurunan atau kegagalan fungsi pernapasan, ya, bunyi nafasnya sudah mulai tidak normal, terlihat kasar, pernapasan tidak teratur, mulut melalui hidung ataupun mulut, pernapasan Cheyne-Stokes. Kemudian secara definitif kematian adalah terhentinya fungsi jantung. Kemudian paru-paru secara menetap atau terhentinya kerja otak secara permanen. Ya, baik, kemudian secara garis besar kematian ini dibagi menjadi dua. Kita kenal dengan kematian klinis ataupun biologis, ya. Mati klinis di sini adalah kondisi di mana absennya nadi, absennya pernafasan, denyut jantung sudah mulai menghilang, menurun bahkan menghilang. Kondisi ini adalah proses reversible, di mana dapat kembali dengan bantuan CPR ataupun RJP. Kemudian adalah mati biologis, di mana sel-sel dalam tubuh sudah tidak lagi dapat berfungsi lagi, bersifat irreversible, tidak bisa kembali lagi. Beda dengan tadi mati klinis, di mana kondisi ini sudah tidak bisa ditolong lagi dengan bantuan RJP ataupun CPR, ya, karena kalian sudah mengalami kematian pada bagian sel, ya, khususnya adalah di bagian otak. Kondisi mati otak itu ada jangka waktu sekitar 6-8 menit. Itu kondisi di mana itu sudah tidak dapat bertahan tanpa adanya pasokan darah dalam tubuh kita. Sedangkan kematian itu akan mengakibatkan berhentinya jantung untuk memompa darah. Otomatis ketika otak 6-8 menit pertama tidak mendapatkan suplai oksigen, suplai darah yang bagus, maka kematian sel atau kematian biologis ini bisa terjadi. Tanda kematian kita bagi adalah saat kematian, kemudian setelah kematian. Kondisi saat kematian ini ada beberapa tanda. Yang pertama adalah tidak berfungsinya organ vital, jantung, paru, otak, tanda-tanda vital menurun ataupun tidak ada, ya. Kemudian ini dalam proses kematiannya.
Nah, berarti masih dalam proses mati klinis. Kemudian hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal. Tidak ada rangsangan apapun, respon stimulus mau dicubit, mau diapain, tidak ada respon. Hilangnya kontrol terhadap sphincter ani, ya, kandung kemih ataupun rektum. Maka kondisi ini kalau pasien sampai BAK atau BAB itu adalah hal yang wajar. Ini adalah tidak terkontrol. Kemudian hilangnya kontrol terhadap sphincter ani, ya, baik dari kandung kemih ataupun rektum. Dimana pada kondisi ini tidak ada kontrol lagi, maka sewaktu-waktu, mohon maaf, feses ataupun cairan urin itu bisa keluar tanpa dari keinginan pasien sendiri. Kemudian peredaran darah sudah mulai terhambat, ujung hidung ini akan terasa dingin, kemudian hilangnya kemampuan panca inderanya, sudah pendengaran, penciuman, penglihatan sudah mulai berkurang. Kalau dari alat berarti ada garis datar pada mesin elektrosefalografi. Kemudian menunjukkan terhentinya aktivitas listrik otak untuk penilaian pasti suatu kematian. Indikasi kematian ini menurut World Medical Assembly. Tidak ada respon terhadap rangsangan dari luar. Sama sekali secara total tidak ada rangsangan. Mau dicubit, mau diapain deh nggak kerasa nih. Kemudian tidak adanya gerakan dari otot khususnya pernafasan, sama sekali tidak ada pergerakan naik turun pada nafas. Tidak ada refleks gambaran mendatar pada EKG. Ini CS-nya 3. Setelah kematian akan mengalami rigor mortis. Itu adalah kaku. Tubuh menjadi kaku 2-4 jam setelah kematian, proses kakunya. Kemudian ada algol mortis, adalah kondisi dingin. Suhu tubuh perlahan-lahan akan mulai dingin. Kemudian livor mortis, postmortem decomposition, di mana ada perubahan warna kulit pada daerah yang tertekan, mulai berubah warna. Ya. Kemudian apa sih yang dapat diberikan ketika pasien menjelang ajal? Yang pertama adalah tentang fisiologis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikologis. Fisiologis, apa yang bisa kita usahakan adalah tentang kebersihan diri dari klien. Kita bikin klien merasa nyaman. Kemudian kita kontrol sebisa mungkin tidak ada rasa nyeri yang dia rasakan. Mengontrol rasa sakit. Berusaha membebaskan jalan nafas. Ketika sesak, bantu kita pakai oksigen. Kemudian bebaskan klien untuk bergerak. Nutrisi kita penuhi. Eliminasi kita juga bantu. Kemudian kurangi untuk perubahan sensori, perawat dan keluarga, mengurangi nada pembicaraan, gitu kan. Menemaninya saja, tidak terlalu banyak bercakap-cakap di sana, tapi temani klien dengan tenang di sana. Kemudian bantu memenuhi kebutuhan sosial klien. Ya. Kita bisa tanyakan kepada klien ketika mau menjelang kematian, siapa saja yang nantinya ingin mendampingi. Apakah anak, apakah istri, ataupun keluarga dari yang lainnya. Kemudian kita berusaha untuk menjaga penampilan dari klien. Kita kolaborasi dengan keluarga. Klien kita dandani, gitu kan, kita hias, kita rapikan agar ketika bertemu dengan orang lain misalnya, dia masih dalam kondisi yang fresh. Kemudian minta saudara dan teman-temannya untuk sering menjenguk, mengunjungi, mengajak berkomunikasi seperti itu. Ya, karena agar dia tidak merasa kehilangan. Ya. Kemudian ada bantuan memenuhi kebutuhan spiritual. Ini tidak bisa lepas juga. Kita sudah membahas tentang kebutuhan spiritual kemarin. Yang ini menanyakan tentang klien, masih adakah harapannya? Mungkin terhadap Tuhan ataupun nanti harapan setelah kematian di surga ataupun yang lainnya. Ini kita sampaikan. Inginnya apa? Ya, minta pasien ketika dia muslim maka berzikir, beristighfar, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian kita berusaha mendatangkan pemuka agama. Di rumah sakit biasanya sudah ada petugas sendiri yang dia pemuka agama yang akan membantu klien untuk berdoa ataupun yang lainnya. Kita berusaha untuk memenuhi sebisa mungkin. Kemudian asuhan keperawatan klien dalam proses menjelang ajal. Asuhan keperawatannya yang pertama adalah fokus pada pengkajian. Di sini fokusnya ada 3 tahap. Yang pertama adalah fokus terhadap state of awareness, tingkat kesadarannya. Kemudian gejala-gejala berduka. Dan ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi respon kehilangan. Baik, itu tadi pembahasan sedikit kita mengenai dari konsep dying dan kematian.
Pada poinnya adalah perawat khususnya sebagai tenaga kesehatan harus bisa memahami klien dia sedang mengalami kondisi tahapan apa. Bagaimana tentang perasaan psikologisnya. Ya, kita dituntut untuk memahami seseorang. Kita dituntut untuk menumbuhkan empati yang besar di sana. Karena ketika kita tidak bisa menyatu dengan klien, kita tidak bisa mengetahui perasaan klien, maka kita tidak akan bisa memberikan asuhan keperawatan yang tepat. Maka dalam hal ini kita dituntut untuk ikhlas. Ya, kita dituntut untuk ikhlas dan selalu terbuka. Kadangkala permasalahan yang terjadi pada perawat adalah kurang profesionalitasnya, di mana dia akan membawa masalah pada dirinya. Mungkin dia sedang ada masalah bersama keluarga, mungkin ada masalah di pendidik di rumah, di keluarganya, atau masalah dengan orang lain yang membawa perasaannya. Kemudian dia menghadapi seseorang klien yang sedang mengalami penyakit terminal atau dalam kondisi dying dengan emosi yang sama. Gitu kan. Maka ini akan bisa mengganggu proses. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat berguna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.